Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini kamu tinggal sendirian, tapi ditemani oleh Kak Christine dan Kak Olin. Untuk itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan sambil bernyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ama Pendeta kita. Tapi sebelumnya kakak mau nanya untuk adik-adik semua, supaya apa sih adik-adik kita harus mendengarkan firman Tuhan? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya benar, kita harus mendengarkan firman Tuhan supaya kita bisa terus bertumbuh dan semakin berbuah di dalam Tuhan. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang ini, yaitu lagu Buka Alkitab. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami tetap boleh mengikuti ibadah kami, meskipun kami mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami mendengarkan dengan baik,
dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita dan firman Tuhan untuk hari Minggu ini, yakni yang tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 51. Bagi yang sudah bisa membaca, boleh buka Alkitabnya. Kita membaca, pendeta akan bacakan bagi kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan bentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah satu dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, mungkin adik-adik pernah melihat orang yang ditangkap polisi. Biasanya orang yang ditangkap polisi ini akan diborgol. Ditangkap karena melakukan kejahatan. Apakah itu mencuri, mencopet, atau melakukan kejahatan yang lain. Hari ini kita membaca bahwa Yesus ditangkap. Apakah Yesus juga sama seperti penjahat itu yang melakukan kejahatan sehingga Yesus ditangkap? Tentu tidak. Yesus ditangkap bukan karena dia melakukan kejahatan, tetapi karena banyak orang yang membenci Yesus, sebab Yesus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan imam-imam besar membenci Yesus karena Yesus menyampaikan pengajaran yang baik, dan banyak orang yang menyenangi Yesus. Mereka cemburu, mereka takut nanti orang-orang tidak ada lagi yang mau mendengarkan mereka, sehingga mereka berupaya untuk menangkap Yesus. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Yesus. Lalu bagaimana mereka menangkap Yesus? Ternyata salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas berkhianat kepada Yesus. Dia, Yudas, menjual Yesus kepada para imam, tua-tua dan orang-orang ahli Taurat itu dengan harga 30 shekel perak. Dengan itu mereka datang membawa tentara, membawa senjata, pedang dan bentung untuk menangkap Yesus. Yesus pada saat itu sedang berdoa di Taman Getsemani, ditemani oleh para murid-muridnya. Kemudian datanglah Yudas bersama dengan orang-orang yang akan menangkap Yesus, dan Yudas mengatakan, "Nanti siapa yang kucium, dialah Yesus, tangkaplah dia," katanya. Wah, luar biasa sekali. Yudas ini sangat jahat karena dia menjual Yesus dan memberi tanda bahwa Yesus adalah orang yang harus ditangkap dengan cara mencium Yesus. Adik-adik yang terkasih, kita diajarkan melalui nats firman Tuhan hari ini untuk menjauhi sifat yang ditunjukkan oleh Yudas ini. Yudas adalah murid Yesus, tetapi dia berkhianat. Dia lebih memilih uang 30 shekel perak daripada setia kepada gurunya. Murid-murid yang lain juga ketakutan ketika orang-orang datang membawa senjata, mereka pada kabur semua, meninggalkan Yesus sendirian. Akhirnya Yesus ditangkap. Kita harus menghindari karakter seperti murid-murid Yesus ini yang tidak setia, terutama karakter Yudas yang lebih memilih uang daripada setia kepada Yesus.
Adik-adik sekolah minggu harus tetap setia kepada Yesus, tidak boleh meninggalkan Yesus. Dan kita juga melihat bagaimana Yesus sangat mengasihi semua orang, termasuk orang yang menangkap dia. Dikatakan tadi ada orang yang menghunus pedangnya lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Yesus mengasihi orang yang telinganya terputus tadi. Walaupun mereka akan menangkap Yesus, tapi Yesus tidak membenci mereka. Itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Walaupun kita adalah manusia yang berdosa, adik-adik juga adalah orang yang berdosa, namun pendeta juga, semua kita adalah orang yang berdosa, yang harusnya dihukum. Tapi Yesus tetap mengasihi kita. Yesus mengampuni kita dan tidak membiarkan kita jatuh ke dalam hukuman. Oleh karena itu, adik-adik semua harus meniru teladan kasih Kristus, harus mengasihi teman-temannya, harus mengasihi saudara-saudaranya, harus mengasihi guru-gurunya, orang tua dan siapapun yang ada di sekitarnya, seperti kasih yang ditunjukkan oleh Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, yaitu cerita tentang penangkapan Yesus. Biarlah kiranya Engkau mengajarkan kami kasih yang ditunjukkan oleh anak-Mu Yesus Kristus bagi seluruh anak-anak sekolah minggu. Ajarkan kami Tuhan bahwa Engkau telah mengasihi kami dengan bersedia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan kami juga mau mengasihi sesama kami, agar kami sebagai anak-anak-Mu mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Sertai kami Tuhan, agar kami juga menjadi anak-anak yang setia, agar kami tidak menjadi seperti Yudas murid Yesus yang mengkhianatinya. Biarkan kami Tuhan belajar untuk tetap mengasihi Engkau sebagaimana Engkau mengasihi kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebagai bentuk wujud respon dari firman Tuhan tersebut, mari kita nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 184, Yesus Sayang Padaku. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, Kak Olin hari ini mau memberi ayat hafalan. Ada di sini ya. Nah, jangan lupa dibuat videonya, lalu di-upload dan di-tag ke Facebook SKM Gading Indah. Adik-adik, hari ini ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Dadah!